Tapi Bapak bisa pastikan Pak bahwa Peggy saat kejadian di tanggal 26 Agustus itu berada di sini Pak? Sampai finishing itu ada Pak Rudi, Peggy, Robi, Ibnu sampai selesai. Sampai selesai mereka di sini? Di sini. Kalau memang tidak ada masalah, kenapa Peggy ketika dikenalkan ke ibu kos yang di Bandung dengan nama Robi? Saya tidak ikutan geng apa-apa. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Jadi bukannya Peggy berganti nama, enggak ya, setahu saya Peggy ya Peggy, Robi ya Robi, beda orang gitu. Kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga sampai saat ini masih menjadi perbincangan publik. Pembunuhan dua sejoli ini sebenarnya terjadi pada bulan Agustus tahun 2016 silam. Namun kasus ini kembali ramai menjadi pemberitaan media massa setelah diadopsi menjadi film layar lebar. Seiring dibukanya kembali kasus ini, fakta-fakta baru kemudian bermunculan. Peggy Setiawan yang ditetapkan tersangka sejak viralnya kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki, hari ini mengawali perlawanannya dengan mengajukan pra-peradilan. Saya tidak bersalah. Keterangan yang tadi benar semua, Pak? Tidak, saya tidak ikutan geng apa-apa. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Ini adalah fitnah. Kalian jadi saksi jika saya ada apa-apa. Saya dalam hati, Pak. Namun sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan urung dilaksanakan lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat tidak hadir dalam persidangan. Di sidang pertama ini rela sudah dikirimkan kepada termohon, sudah sah ya, sudah nyampe. Tapi sampai jadwal yang telah ditetapkan jam 9, sekarang juga sudah lebih 20 menit. Berarti termohon tidak hadir. Kita panggil sekali lagi kepada termohon untuk hadir. Kalau minggu depan tidak hadir, kita lewati. Ya, seperti itu ya. Karena kita sudah manggil secara patuh, jangan sampai yang bersangkutan membuang-buang waktu. Yang namanya peradilan kita harus kejar 7 hari kerja ya. Hari Senin dimulai, maksimal hari Selasa. Saya agendakan hari Seninnya sudah. Terima kasih. Kuasa hukum Peggy yang kecewa pun menduga jika pra-peradilan ditunda diduga akibat adanya upaya dari pihak Polda Jabar untuk mempercepat proses P21. Namun sebelumnya, dalam program Rakyat Bersuara, Irjen Pol Purnawirawan Ariyanto Sutadi penasihat Kapolri menanggapi terkait pra-peradilan Peggy dan penyerahan berkas ke Kejati Jawa Barat oleh penyidik. Menurutnya, tim kejaksaan tidak mungkin langsung P21-kan berkas dari penyidik, karena setidaknya butuh waktu 14 hari untuk memeriksa berkas dari penyidik. Irjen Polisi Purnawirawan, pernah Pak dilimpahkan langsung pada hari itu juga P21? Dalam pengalaman saya selama 50 tahun jadi polisi itu hampir tidak pernah itu. Begitu diserahkan langsung diterima ya. Oke. Karena apa? Karena tugas jaksa itu adalah meneliti daripada berkas perkara. Oke. Dan dia menelitinya tidak sembarangan karena itu tanggung jawab dia nanti. Apabila dia mengatakan itu sudah lengkap, itu berarti dia sudah menanggung bahwa itu semuanya benar. Paling cepat berapa hari Pak biasanya? Paling cepat yang Bapak pernah tahu? Saya tidak pernah tahu. Dalam waktu 2 hari? Pernah? Nggak pernah. Oke. Itu tadi disampaikan karena ada 14 hari untuk meneliti. Ya. Nanti kalau kekurangan dikembalikan lagi ke polisi untuk dilengkapi ini, misalnya kurang barang bukti ini, kurang saksi ini, dan sebagainya, ngasih petunjuk gitu. Jadi dalam hal ini saya kira Polda Jabar cepat-cepat memasukkan sana itu mungkin ya dia pengen cepat-cepat selesai gitu ya. Tapi bagi saya itu juga
termasuk riskan juga, karena kalau tidak lengkap nanti malah dikembalikan. Bolak-balik gitu ya. Kalau untuk ngejar supaya tidak pra-peradilan, saya kira kok enggak ya. Jadi kalau dituduh bahwa itu supaya cepat-cepat disidangkan supaya tidak pra-peradilan gitu ya. Kan kalau pra-peradilan itu gugur kalau sidang berkasnya itu sudah masuk dalam persidangan kan gitu kan. Iya. Sedangkan kan masih ada waktu bagi jaksa untuk membaca itu dulu, kemudian bikin tuntutan dulu kan gitu kan, mengirimkan ke situ. Waktunya masih paling cepat itu kira-kira 2 minggu 1 bulan lah kira-kira baru bisa paling cepat gitu. Jadi nggak usah khawatir lah. Kaitannya dengan pra peradilan. Peggy Setiawan ini ciri-cirinya berbeda, sehingga ya kalau berdasarkan putusan pengadilan ya kemudian ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat, DPO-nya itu Peggy alias Peron itu yang ciri-cirinya rambutnya keriting, bukan Peggy Setiawan. Sehingga kalau orang yang berbeda haruslah sesuai dengan SOP ya, manajemen penyidikan tindak pidana itu Perkapolri haruslah dilakukan pemanggilan dulu. Saya yang membuat perkap itu, dan seingat saya tidak ada ketentuan sampai detail seperti kayak gitu ya. Karena yang namanya perkap itu cuman rambu-rambu bagaimana cara misalkan bikin DPO itu, maka persyaratannya apa, administrasinya apa gitu. Kemudian harus ada bukti awal yang cukup dan informasi yang cukup, dan sudah dilakukan upaya misalkan mencari nggak ketemu barulah dibikin DPO gitu. Tapi kalau sampai harus pas itu dengan ciri-cirinya itu tidak. Kalau misalnya tidak pas dengan ciri-cirinya lalu kemudian harus diperiksa dulu. Tidak sampai kayak gitu. Oke. Di dalam pemahaman saya, DPO itu hanya sebagai suatu alat untuk bagi penyidik untuk menangkap seseorang. Itu yang pengumuman buronan itu Pak ya? Jaksa. Oke. Apa yang sukar dijangkau, makanya dia sudah datang ke tempatnya nggak ada gitu ya, dipanggil mungkin yang nggak ada, kemudian dibikinlah DPO gitu. Dan kalau memang dasarnya itu nggak lengkap, ya artinya kemudian data mengenai DPO itu ya pasti nggak lengkap. Dan apa-apa yang sampai di dalam daftar DPO itu tidak pasti persis dengan apa yang dicari itu. Bisa jadi beda. Bisa jadi beda. Okay. Karena itu penyidikan itu berkembang Pak gitu. Sebelumnya, 4 terpidana lain yang masih mendekam di balik jeruji, yakni Suprianto, Eka Sandi, Hadi Saputra, dan Aditya Wardana, kabarnya akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui kuasa hukumnya dari DPN Peradi. Sudah bertemu dengan para narapidana yang hari ini di LP Kebonwaru, dan mereka secara sukarela telah memberikan kuasa kepada DPN Peradi untuk mengurus masalahnya, mengajukan peninjauan kembali. Selain para terpidana yang ramai-ramai mencabut pengakuannya pada tahun 2016 silam, seorang saksi bernama Liga Akbar saat ini ia telah mencabut kesaksiannya dalam berita acara pemeriksaan di tahap penyidikan 8 tahun silam. Pada saat itu, Liga Akbar mengaku tidak mengetahui kejadian pembunuhan Vina dan Eki, tapi tak seorang pun yang mempercayai kesaksiannya. Bahkan ia terpaksa menjadi saksi karena diminta oleh Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki yang hingga kini batang hidungnya belum juga muncul di permukaan publik. Peliknya kasus Vina yang tak kunjung menemui titik terang juga disebabkan oleh banyaknya saksi yang menjadi pro kontra dalam kesaksiannya. Salah satu warga Bekasi, Jawa Barat bernama Aep mengaku sempat menyaksikan peristiwa pembunuhan Eki dan Vina serta mampu melihat para pelaku di dalam kegelapan malam. Kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan eksplisit lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Gitu. Posisinya waktu itu Bang Aep di rumah atau dia? Di warung. Sontak saja kesaksian Aep mendapat bantahan getir dari seorang warga asli Cirebon yang tinggal di Jalan Gang Bakti 2 bernama Ferry. Gambarkan untuk pas Aep beli rokok ya. Okay. Ini warung dari 2015 juga udah ada. Oh, di sini beli rokoknya? Makanya kesaksian Aep kan kita nggak tahu dari sebelah mana Aep beli rokok. Nah, di sini. Ini warungnya dan itu TKP-nya. TKP pas anak-anak nongkrong. Oke. Jadi bisa dilihat ya. Dari sini ke sana. Di siang hari. Anda menduga warung
yang mana disebutkan Aep melihat ada pergerakan, ada aktivitas para pemuda itu dari sini? Karena nggak ada warung lagi. Kan ada yang di depan. Iya, makanya kan nanti coba, bukan, itu tutup semua. Jam berapa? Jam 4 juga udah tutup. Jam 4 sore? 5, iya, maksimal jam 5 udah tutup. Karena lampunya nggak ada, Mas, nggak ada arus listrik ke situ. Jadi saya tuh menggambarkan kalau Aep beli rokok di sini, lalu ada korban Vina sama Eki lewat. Setelah itu dilempari batu. Betul. Nah, itu benar ceritanya karena korban adanya di flyover. Dari sini lurus ke depan, belok kanan. Taman Sumber yang itu. Iya. Oke, jadi ini adalah jalan perjuangan menuju ke Taman Sumber. Iya. Jarak kami dengan warung ini, dengan tempat kerja Aep ini kira-kira berapa jauh? Oh, lumayan jauh ini. Lumayan jauh. Ini lebih dari 100 meter ini. Nah, siang hari aja nggak kelihatan kan? Ya, betul, siang hari nggak kelihatan di tempat ini. Siang hari aja secara kasat mata memang sulit untuk menjelaskan. Yang di sini saya nggak ngomong ke 7 terpidana ya, Mas. Yang saya bilang itu Aep melihat jelas itu Peggy, dan setelah lewat 8 tahun Aep masih kenal Peggy. Semrawutnya kasus Vina dan Eki memantik kami berpikir keras untuk menyatukan satu persatu kepingan cerita yang telah tercecer selama 8 tahun. Kami sempat menemui Rana alias Piying yang juga seorang saksi dalam kasus ini. Kepada kami, Piying mengaku melihat Vina dan Eki tengah cekcok bersama temannya. Bapak bisa ceritakan, Pak? Saya di Jalan Layang, itu ada motor kejar-kejaran. Motor 2. Nah, pas di tanjakan itu dia berantem. Nah, berarti kan kanan jalan, saya kan kiri jalan. Tadi saya berhenti di pinggir. Berarti yang boncengan ini Vina dan motor satu lagi itu ke arah Sumber? Iya, arah Sumber. Gitu. Ya kalau nomor polisi kita nggak sempat lihat sih. Cuman kan motor kan semua, karena kan di sebelahnya berantem. Ya adanya di posisi toar-toar itu yang ada pot. Yang Parator ya, berarti. Iya. Ya saya kan bilang, kamu tuh masih anak sekolah, jangan berantem-berantem. Ini kan malam, sana pulang. Nah, dia kan sempat udah tuh pas ditera itu nggak berantem. Nah, saya kan masih nunggu. Pas dia kan turun lagi, arah balik lagi turun. Mereka bubar setelah Bapak lerai? Iya turun lagi, berdua. Nah, kita kan langsung arah Kali Tanjung itu tuh. Nah kan terus balik lagi ya nggak ada orang berantem. Yang Bapak lihat itu betul Vina dan Eki, wajahnya seperti yang setelah Bapak lihat saat ini, Pak? Iya, Vina karo Eki yang itu, yang berantem itu. Bapak pun katanya sempat diperiksa ya, Pak? Oh iya, sempat periksa Polda Bandung. Apa yang ditanyakan kepada Bapak? Ya ditanyakan kan, lihat kejadian nggak? Ya lihat, Pak, berantem. Orang 4 tuh, perempuan 1, laki-laki 3. Gitu kan di Bandung kan diketik langsung itu. Di BAP oleh polisi? Iya, di BAP polisi itu di Polda Bandung. Bapak ikut sidang waktu itu, Pak? Di Cirebon ikut. Di Cirebon ikut sidang? Ikut sidang 2 kali. Bapak ikut sidang 2 kali? Iya. Di sidang itu Bapak dihadapan dengan, kan ada yang sekarang ditahan nih, Pak? Iya. Dihadapan dengan mereka? Dihadapkan. Bapak sendiri kan melihat nih, iya. 5 orang itu? 7. Bukan 7 orang, bukan iya. mereka ya, Pak? Ya bukan, ya. Orang di sidang kan dihadapin orang 7 tuh. Bapak... Kan di sumpah Quran kitanya tuh. Bapak yakin benar ya? Iya, bukan. 7 orang itu? Bukan. Maupun Peggy yang saat ini ditahan, iya. Bukan itu, Pak? Bukan. Waktu disidang oleh hakim, apa yang ditanyakan kepada Bapak, Pak? Ya tanyakan, nanya yang berantem itu. Itu kan berantem kan orang 4, Pak. Ini kan orang 7. Kan beda. Tambah Vina Eki jadi iya. 9 ya? Iya, masa banyak kata saya tuh. Masa kita bohong? Kan itu kan orang 4, cuman 2 sama 2. Waktu di persidangan, Pak, barang bukti apa saja Bapak lihat waktu itu, Pak? Ya, barang bukti kayu. Balok? Iya, balok. Motor 7. Ada 7 motor? Iya, ada 7 motor. Sementara yang Bapak lerai hanya 2 motor? 2 motor. Sementara itu, rekan kerja Peggy Setiawan yang bekerja sebagai kuli bangunan Suparman dan Ibnu memberikan kesaksian bahwa pada saat peristiwa tersebut, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung.
Jadi Mas Ibnu ini adalah temannya Mas Peggy? Masih saudara sih. Saudara? Iya, sepupu. Oh, sepupu. Iya, kerjanya bareng. Kenek sama kenek, kuli bangunan. Kuli bangunan. Iya. Terus pada saat itu di Bedeng tuh ya, saya tuh sama Peggy, Robi, sama Ibnu ya. Peggy, Robi, Ibnu, terus Mas Suparman, Mas Bondol. Nah, Mas Bondol malam 27 Agustus ya pulang. Saya anter Ibnu, Peggy, Robi menganter orang 3 tuh. Ibnu, Peggy, Robi menganter si Bondol. Terus dari Bedeng sampai menuju Jalan Raya, Pak. Jalan Raya, Bondolnya nungguin angkot, nganter sampai nunggu angkot. Pas Bondol naik angkot, saya pulang lagi. Bersama dengan Peggy? Iya, bersama dengan Peggy. Ke Bedeng? Ke Bedeng, makan. Itu tanggal 27 tidur. Agustus? Iya, malamnya itu, tidur bareng di situ. Oke, dan disitulah yang disebutkan Bondol sempat pulang dan kemudian disebutkan dia melihat ada insiden kecelakaan itu? Iya. Oke. Apa yang menjadi bukti malam itu Mas Ibnu bersama-sama dengan Peggy? Karena Peggy ada di situ, Pak, di Bandung. Peggy pulang ke Cirebon kapan? Ya setahu saya sih inget nih ya, Desember. Desember? Akhir Desember. Jadi selama Agustus sampai Desember itu nggak pernah pulang Nggak Cirebon? pernah pulang. Setahu saya itu. Jadi kontrak untuk kuli bangunannya berapa lama sebetulnya, Mas? Kontraknya? Iya. Ya, kontrak bangunnya? Ya 5 bulan sih. 5 bulan? Harian sih kan. Harian hitungannya kan, tapi 5 bulan tinggal di Bedeng, bangun terus ya? Saya sih harian, iya. Sama dengan Peggy juga sama, kan? Sama. Oke, jadi bisa dipastikan Anda dari Agustus sampai Desember bisa pastikan bahwa Peggy nggak pulang ke Cirebon. Anda juga sana, sampai Desember ada di sana? Ada di sana. Desember itu bangunannya kelar. Anda ada di situ juga? Ada, Pak. Sebagai kuli bangunan juga? Iya, Pak. Malamnya masih sempat lihat, terus saya bangun tidur jam sekitar 12-an, masih ada tidur ya. Terus paginya kerja bareng, ada pagi pas Bondol pulang ada bareng sama kita. Jadi tanggal 27 itu Mas Ibnu dan Mas Parman ada bersama dengan Peggy? Ada sama Peggy. Tidur di situ bareng di Bedeng. Paginya juga ada, Pak. Paginya ada. Ngobrol-ngobrol ada. Terus kerja lagi. Iya, ada. Oke. Jadi Mas Ibnu yakin dan percaya bahwa Peggy nggak bersalah dalam kasus ini? Yakin, Mbak. Enggak bisa, dia ada di Bandung sama saya, sama Ang Parman, sama Suarsono juga. Bondol loh, Mang Bondol. Siap untuk melakukan pembelaan terhadap Peggy, Mas Parman? Siap, Pak. Siap. Oke. Di lain pihak, polisi tak bergeming atas banyaknya kesaksian baru di kasus ini. Polisi tetap pada pendiriannya bahwa mereka tidak salah tangkap terhadap tersangka Peggy Setiawan. Kalau masalah kenapa kok Peggy itu yang jadi tersangka? Bukan Peggy itu, ya memang itu pelakunya. Kenapa Peggy itu yang jadi pelakunya? Karena awalnya misalnya, sebagai tanda awal, kalau memang tidak ada masalah, kenapa Peggy ketika dikenalkan ke ibu kos yang di Bandung dengan nama Robi? Buat apa? Logikanya aja. Kenapa mengenal anaknya dengan nama yang lain? Nah, itu juga nanti kelanjutannya ada di penyidikan yang nanti akan menjadi konsumsi di pengadilan. Kalau setahu saya Robi itu adiknya, Pak. Dan memang waktu itu bapaknya memperkenalkan memang itu Robi itu ya adiknya. Jadi bukannya Peggy berganti nama, enggak ya, setahu saya Peggy ya Peggy. Robi ya Robi, beda orang gitu. Menurut kesaksian Ibnu dan Suparman saat diwawancarai Abraham Silaban mengatakan, jika pada tanggal 26 Agustus 2016 Peggy berada di Bandung, Jawa Barat sedang membangun sebuah rumah bersama ayahnya Rudi. Untuk menguatkan kesaksian Ibnu dan Suparman, tim liputan AB Plus mengunjungi pemilik rumah yang dibangun oleh Rudi, Peggy, Suparman, dan Ibnu.
Kepada kami, Agus, pemilik rumah, menceritakan bagaimana dirinya bisa mengenal Rudi serta Peggy dan melibatkan mereka dalam proses pembangunan rumah. Pemirsa, saat ini saya berada di kediaman Pak Agus. Pak Agus ini adalah pemilik rumah yang saat itu rumahnya dibangun oleh Pak Rudi. Pak Rudi ini orang tua dari Peggy Setiawan. Nah, Pak Agus, terima kasih telah menerima kami di sini. Sama-sama, ya. Pak Agus, bisa diceritakan Pak bagaimana awal mula Bapak membangun rumah ini, Pak? Awalnya saya ketemu Pak Rudi ya, dulu ya, saya ceritain dari awal. Kenapa saya bisa berhubungan sama Pak Rudi? Karena waktu itu saya kerja di daerah Taman Kopo Indah. Di salah satu toko lah, jual aksesoris motor. Nah kebetulan Pak Rudi salah satu konsumen saya lah, gitu, suka beli barang. Nah karena Pak Rudi itu kan kelihatannya pakaiannya seperti tukang gitu, Pak. Saat ketemu? Saat ketemu. Kebetulan ya waktu itu juga saya sedang mencari lah tukang untuk membangun rumah yang sekarang ini. Saat ini, gitu. Bapak tepati. Ya, akhirnya kenalan, ya terus ngobrol-ngobrol masalah biaya untuk jasanya aja waktu itu. Akhirnya deal lah di bulan Juli kalau nggak salah kalau itu. Dealnya. Seingat saya sih pembangunan start di Agustus, di awal Agustus, Pak. Bagaimana Bapak bisa ingat pembangunan di awal Agustus, sementara ini kejadian sudah berlalu 8 tahun lalu, Pak? Nah, ketika itu di bulan Agustus 2016, itu seingat saya ibu saya meninggal tanggal 13 Agustus 2016. Nah, itu pembangunan sedang berjalan, sedang fondasi gitu. Dan memang itu saya seingat saya di Agustus itu istilahnya mah Pak Rudi mulai kerja lah gitu, Pak, dari di awal Agustus itu. Gitu. Pak Rudi itu bekerja berarti bawa Peggy dan kawan-kawan ya, Pak? Bawa waktu start kerja itu pertama 8 orang, Pak. Ya, kalau saya kan belum tahu itu si A si B-nya ada nama Peggy atau siapa, belum tahu. Kalau kan karena saya hubungan sama Pak Rudinya itu karena dia kan sebagai pemborong. Nah berjalanlah kurang lebih ada 1 minggu, ada penggantian tukang. Kenapa Pak itu, Pak? Nah itu nggak tahu saya juga karena mungkin ada ketidakcocokan antara si pekerja dengan Pak Rudi lah. Itu bukan ini saya, Pak Rudi ya. Urusan Pak Rudi. Tapi nggak lama, Pak, itu kurang lebih 2-3 hari datang lagi penggantinya, kurang lebih 4 orang. Jadi tetaplah 8 orang. Nah itu 8 orang itu sampai pekerjaan kurang lebih 2 bulan sampai 2 bulan setengah. Kenapa 8 orang sampai 2 bulan sampai 2 bulan setengah itu? Karena tekor Pak Rudi, Pak. Yang nilainya kalau nggak salah nilainya 55 juta itu kan upah aja. Nah setelah jalan 2 bulan setengah itu habis uangnya. Tekor lah. Ya akhirnya saya punya ini, saya juga pengen cepat selesai ya rumah karena memang saya juga perlu ditempatin di rumah. Itu akhirnya saya minta ke Pak Rudi, pakailah 4 orang, kalau 8 saya nggak sanggup gitu. Akhirnya sepakat 4 orang itulah dipakai. Nah setelah itu baru tahu ada yang 4 orang itu Pak Rudi. Kalau saya biasa manggil Pak Pardi ya. Pak siapa, Pak? Pak Pardi. Pak Pardi. Tapi ya Rudi sebetulnya. Cuman kebiasaan saya manggil Pak Pardi. Saya juga nggak tahu itu bahasa dari mana Pardi itu. Ada Pak Pardi sebagai pemborongnya, ada Ibnu, ada Peggy, ada Robi. Ini kan tadi Bapak bilang Pak Rudi tekor ya? Ya. Ada pengurangan tukang. Betul. Itu prosesnya gimana, Pak? Apakah langsung 4 itu pulang diantarkan oleh Peggy dan teman-teman, termasuk Ibnu, atau gimana, Pak? Yang Bapak tahu, Pak? Yang setahu saya 4 orang itu ya udah, saya maksudnya itu dipulangkan enggaknya saya nggak tahu. Intinya saya bayar 4 orang aja. Jadi mereka pulang diantarin sama siapa saya juga nggak tahu. Karena kan saya taunya pekerjaan itu pulang kerja, karena waktu itu kan saya kerja, Pak. Jadi saya paling ngecek itu jam 5, ada 1 jam sampai 1 jam setengah. Itu pun saya tanya hasil pekerjaan sama besok keperluan apa gitu. Untuk belanja. Untuk disiapin lah materialnya. Jangan sampai nanti besok mau kerja material nggak ada. Sebatas saya itu, Pak. Tapi Bapak bisa pastikan, Pak, bahwa Peggy saat kejadian di tanggal 26 Agustus itu berada di sini, Pak?
dari dua sampai finishing itu ada Pak Rudi, Peggy, Robi, Ibnu sampai selesai. Sampai selesai mereka di sini. Di sini. Gitu. Yang Bapak ketahui Peggy itu seperti apa sih orangnya Pak? Yang Bapak lihat selama Bapak kenal di sini? Kalau saya lihat sih baik lah ya orangnya. Ya maksudnya saya nggak mendengar ya bertingkah atau gimana gitu Pak. Atau misalkan ribut sama temannya, sesama pekerja, atau misalkan dia bikin ulah yang kedengar saya nggak ada sih, kemana-mana aja. Dan saya juga nggak merhatiin mereka sebetulnya Pak, yang perhatiin ya hasil kerja, karena saya hubungannya sama Pak Rudinya itu sebagai pemborong. Pak, Peggy itu mempunyai nama samaran Robi. Nah, sementara Bapak tadi mengatakan ada juga tukang namanya Robi. Itu gimana ceritanya Pak? Kalau setahu saya Robi itu adiknya Pak, dan memang waktu itu bapaknya memperkenalkan memang itu Robi itu ya adiknya, jadi bukannya Peggy berganti nama, enggak ya, setahu saya Peggy ya Peggy, Robi ya Robi, beda orang gitu. Peggy, Robi gitu. Jadi nggak ada istilah Peggy alias Robi? Nggak ada, waktu di sini sih nggak ada Pak, waktu kerja di saya nggak ada. Ya Robi ya itu adiknya, kalau Peggy ya Peggy gitu. Jadi nggak ada nama Peggy jadi Robi, bukan. Dan memang ada dua orang gitu, adik kakak itu ya Robi adiknya, Peggy kakaknya, yang setahu saya itu. Dari awal dikenalkan Pak Rudi, Peggy bilang Peggy ini anaknya atau ponakan Pak? Anak. Seperti itu nyampe ke Bapak? Anak. Peggy anaknya. Jadi si Peggy itu memang disebut Peggy dari awal ya, bukan Robi. Jadi bukan kenalin ke saya ini anak saya Peggy. Ya saya taunya ya itu manggilnya bapak ke ya berjalannya waktu gitu ya Pak. Peggy itu panggil ke Pak Rudi itu ya bapak. Asumsi saya itu anaknya. Anaknya ya. Asumsi saya. Jadi bukan diperkenalkan anak sananya, bukan. Jadi saya taunya ya berjalannya waktu, oh itu teh anaknya Pak Rudi gitu. Dah karena saya dengar ya Peggy itu manggil ke Pak Rudi itu bapak. Ya, asumsi saya anak dan ayah gitu. Nah, Bapak sendiri di BAP awal dulu waktu kejadian 2016 atau baru-baru ini saja Pak? Baru setelah ramai ini Pak. Bukan 2016. Saya di BAP sama Polda. Itu ramainya berita ini di sekitar apa ramainya bulan apa tuh? Ya, pokoknya bulan-bulan Mei ya kali ya. Iya. Jadi bukan 2016 saya di BAP, bukan. Karena lagi rame ini, barulah dari Polda datang ke BAP saya. Gitu. Jadi 2024 di BAP ini. Bukan di awal waktu bukan di kejadian apa 2016. Enggak, kemarin-kemarin loh. Sedang rame ini berita Vina ini. Gitu. Bapak melihat, oh ternyata ini Peggy yang pernah kerja di tempat saya di pemberitaan Pak. Gimana Pak? Saya sebetulnya tahunya kalau saya ingat-ingat sebelum rame ya Pak, sebelum timnya dari Polda datang memperlihatkan foto, saya nggak ingat. Saya ingat lagi ya setelah timnya Polda penyidik kesini memperlihatkan kenal ini. Oh ya saya ingat ya kenal, ini memang pernah kerja di sini. Kalau sengaja sebelum ada kejadian ini, misalkan saya sengaja si Robi, Peggy, Ibnu, Rudi juga mungkin saya kalau disengaja nggak akan ingat Pak gitu, karena ya saya udah selesai kerja sudah nggak ada hubungan lagi. Pak, mereka ini kan selama membangun rumah ini kurang lebih 4 bulan setengah. 4 ya. Itu tinggal di sini Pak, betul? Betul, dan memang ini kan dibangun dari nol. Jadi bukan istilahnya mah bukan renovasi, ya memang dari nol. Nah mereka itu kan banyak Pak. Dulu tuh ya mereka tidur di belakang, disebut bedeng, sebenarnya bukan bedeng, tempat tinggal aja. Di belakang ini, belakang rumah. Dan memang sebetulnya itu ada gubuk sebelum mereka kerja nih, sebelum kita bangun. Ada gubuk, itu tempat istilahnya mah almarhum Bapak suka di belakang gitu. Sebelum jadi rumah tuh kan masih sawah, kolam ada kolam. Nah karena ini dibangun, ya kan mereka perlu istirahat. Jadi saya dilebarin lah gitu, bukan dibangun, dilebarin. Jadi mereka tuh dulu waktu ngebangun rumah ini ya pada tinggal di belakang, di lokasi yang sama gitu.
Nah ini dulu tuh ya kurang lebih di sini Pak. Ini bedeng ya atau tempat tidur lah. Pak Rudi dan Peggy dan Ya teman-temannya. maksudnya yang kerja lah Pak. Kerja di sini, tidur sini Pak ya. Ini ukurannya segini pada dulu Pak? Enggak, ini mah kan gazebo ya. Tapi Bapak bisa pastikan Pak bahwa Peggy saat kejadian di tanggal 26 Agustus itu berada di sini Pak? Sampai finishing itu ada Pak Rudi, Peggy, Robi, Ibnu sampai selesai. Sampai selesai mereka di sini? Di sini. Kalau memang tidak ada masalah, kenapa Peggy ketika dikenalkan ke ibu kos yang di Bandung dengan nama Robi? Saya tidak di hutan geng, nggak apa-apa. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Jadi bukannya Peggy berganti nama, enggak ya, setahu saya Peggy ya Peggy, Robi ya Robi, beda orang gitu. Kita kembali ke Pak Rudi Pak ya. Pak Rudi ini kan katanya sempat tinggal di situ ngekos Pak. Bapak waktu kenal Pak Rudi itu posisinya Pak Rudi taunya apa Pak? Memang di daerah situ Pak, Katapang. Sebelum kerja ini saya pernah ngobrol ya di daerah Katapang. Jadi bukan tinggal di sini, dia memang di Bandung. Kerja di Bandung. Di Bandung dan bahasa Sundanya juga udah lancar. Kalau mungkin waktu saat itu ya saya juga nggak mungkin lah orang nggak kenal ya. Ya maksudnya saya tuh kenalnya nggak lama Pak, karena sering belanja ke tempat kerja saya. Ya saya merasa yakin ya memang dia tukang gitu. Akhirnya lah kerjasama gitu Pak. Saya perlu jasa sama dia. Ini kan kasus ramai nih Pak, Vina dan Eki ini, di mana Peggy sendiri diduga ada di dalamnya, terlibat di dalamnya. Bapak menanggapi kasus ini seperti apa Pak? Ya kalau menurut saya sih biar cepat selesai lah Pak ya. Ini kan menyangkut banyak ya. Ya saya sendiri juga merasa terganggu juga jujur ya. Karena kalau saya sih pasti mungkin dipanggil untuk bersaksi kali ya Pak ya. Karena memang BAP, saya pernah di BAP juga gitu. Ya saya sih berharap biar cepat selesai lah semua ya. Ini kan maksudnya udah beritanya udah nasional gitu. Jadi saya berharap ya kalau memang Peggy tidak bersalah ya bebaskan lah gitu. Dan tapi kalau memang dia bersalah ya konsekuensinya hukuman. Gitu. Waktu kasus ini ramai nih Pak, kan Bapak katakan tadi ada polisi datang. Bapak ada kekhawatiran nggak Bapak? Wah jangan-jangan saya terlibat nih. Ya awalnya kaget Pak, jujur aja, karena kan saya nggak pernah berurusan sama kepolisian. Jadi begitu tim malam ya pertama datang tuh ada kurang lebih 4 orang ya datang. Kaget saya Pak, jujur aja, ada apa gitu. Tapi setelah dijelasin cerita-cerita yang masalah memperlihatkan Peggy ini, ya tim dari penyidik terutama ya memperlihatkan foto Peggy ya memang pernah kerja di saya waktu ngebangun itu gitu. Ya ingat-ingat kembali semuanya Pak. Iya teringat. Ya saya sih kalau was-was pasti ya, karena pasti saya kan mungkin tapi mudah-mudahan enggak ya. Saya nanti ke depan pasti dipanggil nih. Ya untuk bersaksi mungkin, tapi syukur enggak lah ya. Gitu. Karena saya juga kerja Pak, gitu waktunya takutnya bentrok gitu. Bapak ada keinginan untuk menghubungi LPSK mungkin Pak untuk minta perlindungan Pak? Sementara ini belum Pak, karena jujur aja tidak ada tekanan, semua aman gitu. Jadi dari pihak kepolisian nggak ada, dari pihak lain juga nggak ada. Ya saya natural aja gitu. Jadi selama ini yang minta informasi ke saya nggak ada penekanan sama sekali, nggak ada, dari manapun nggak ada, aman. Jadi bisa dipastikan tidak ada tekanan dari pihak tidak ada, manapun. aman Pak. Aman.
Kepada kami, Agus menunjukkan lokasi bedeng atau hunian sementara yang pernah ditempati Peggy saat itu bersama temannya sesama tukang. Nah ini dulu tuh ya kurang lebih di sini Pak. Ini bedeng ya atau tempat tidur lah. Pak Rudi dan Peggy dan Ya teman-temannya. maksudnya yang kerja lah Pak. Kerja di sini, tidur sini Pak ya. Ini ukurannya segini pada dulu Pak? Enggak, ini mah kan gazebo ya. Kalau dulu mah kita bikin, jadi gini, sebelum mereka kerja juga sudah ada tempat, kalau Sunda bilangnya saung ya. Saungnya. Gitu, udah ada. Karena kalau itu kan dulu cuma 1-2 orang. Karena itu 8 orang yang kerja, akhirnya mereka ya saya siapin bahan, mereka bikin diperlebar. Tapi kurang lebih ya lokasinya di sini. Jadi Pak di tempat ini, di gubuk atau bedeng ini Pak ya, Pak Rudi beraktivitas istirahat sehari-hari dengan Peggy dan teman-temannya Pak? Pasti di sini. Untuk istirahat. Mereka mungkin ya istirahat atau mungkin sore ya, intinya sore sama jam-jam istirahat ya kemungkinan mungkin di sini. Kalau siang kan saya nggak tahu, tapi saya sih mungkin di sini nggak mungkin di kemana-mana ya. Pak. Karena Bapak pun koordinasi terkait bahan bangunan yang mau dibeli. Betul. Itu sore-sore Pak ya, dan bertemu dengan mereka Pak ya. Iya sore. Nah mereka sendiri Pak ada ini nggak Pak, misalkan apa ya, perbuatan yang kurang enakin lah selama bekerja di sini dengan Bapak? Selama ini saya nggak ada laporan. Nggak ada ya? Ya waktu almarhum Bapak ada, nggak ada cerita bahwa mereka tuh nggak sopan atau gimana gitu, nggak ada, aman-aman aja. Baik-baik aja semua Pak ya? Baik-baik aja, nggak ada komplain ya dari Bapak gitu. Pekerjaan pun berjalan dengan baik Pak? Baik, selama ini baik Pak kalau pekerjaan. Jadi nggak ada, mereka tuh nggak bertingkah lah Pak. Gitu. Walaupun istilahnya saya nggak ada, memang dulu ada almarhum Bapak yang nungguin gitu. Tapi nggak ada laporan lah. Di akhir pekerjaan, pamitnya gimana Pak sama Bapak Pak? Saya lupa lagi. Kalau mau cerita pamitnya gimana, saya lupa lagi. Tapi yang pasti sih 4 orang itulah terakhir. 4 orang, yaitu Rudi, Peggy, Ibnu, Robi. Itu terakhir pekerjaan, sampai mereka pulang? Pulang. Ya maksudnya udah ninggalin area sini lah. Dan nggak balik lagi Pak, misalkan ada komplain, kekurangan apa? Oh enggak ada. Enggak, maksudnya saya komplain ke dia ini ada enggak. Udah lepas aja gitu Pak. Dari ya kurang lebih Desember apa November itulah. Dan tidak meninggalkan pekerjaan lain Pak ya? Nggak ada, aman. Pak Rudi ini kan desas-desusnya nih ada istri di sini Pak ya? Iya. Sepengetahuan Bapak, mungkin nggak Peggy dan kawan-kawannya diajak pulang ke rumahnya Pak Rudi? Kayaknya nggak mungkin. Kenapa Pak? Ya dia udah ada tempat di sini. Ya kalau ke sana kayaknya nggak mungkin. Kan di sini udah ya istilahnya walaupun sementara ke MCK ada istilahnya kan gitu. Kan nggak mungkin juga saya membangun nggak nyediain untuk istilahnya buat mandi mereka. Itu saya udah siapin walaupun ya sederhana. Minimal mereka tuh mandi atau buang air besar kecil tuh nggak ke tempat lain gitu. Jadi mereka tuh stay semua di sini gitu. Jadi nggak mungkin pulang balik ke rumah Pak Rudi yang di sini ya? Nggak mungkin. Karena dipastikan mereka mandi di sini ya? Semua di sini. Dan jarak rumah Pak Rudi ke sini lumayan jauh Pak. Lumayan jauh ya? Lumayan jauh. Jadi nggak mungkin juga kendaraan nggak ada di sini. Ya, dia kan nggak ada, kan cuma bapaknya aja mungkin yang ada dulu. Gitu. Kan nggak mungkin pulang pergi ke sana. Repot Pak ya? Ya makanya saya siapin walaupun sangat sederhana, tapi minimal adalah mereka tuh buang air besar kecil tuh mandi nggak ke tempat lain. Jadi semua di sini. Tujuan Polri, tujuan penyidik orang itu bukan untuk menghukum orang, tapi untuk mencari kebenaran. Betul. Apakah dia pelaku apa bukan. Susno Duaji, mantan Kabar Reskrim Polri 2008 sampai 2009 juga tak luput menyoroti kasus Vina. Ia bahkan berharap bahwa kasus Vina ini dapat mengungkap kebenaran seadil-adilnya.
mencari kebenaran yang paling tepat dan sesuai prosedur hukum adalah melalui peninjauan kembali untuk yang sudah dipidana. Dan hakim selama ada novum itu ya? Ya, novumnya sudah banyak sekali. Keterangan-keterangan palsu baru ditemukan dan sebagainya. Dan kita tidak perlu terlalu jelimet dengan novum tuh harus begini, harus formal. Yang penting apa terkait dengan PK itu diatur oleh UHAP. UHAP itu adalah hukum buatan manusia. Ingat, hukum yang tertinggi itu adalah keadilan. Ingat lagi, kita harus hormat kepada Profesor Omar Sinuaji yang dulu belum ada PK, belum ada novum apa, dia berani mengeluarkan apa itu keputusan Mahkamah Agung atau perma untuk membebaskan orang yang tidak bersalah yang dihukum. Mari kita tunggu aparat penegak hukum sekarang apa yang dilakukan. Termasuk apa yang dilakukan oleh Peggy Setiawan ketika ia harus bertaruh di pra-peradilan. Anda melihat pada prakteknya pertarungan ini akan kemudian berpihak kepadanya? Saya berharap kebenaran hakim, jaksa, hakim, penyidik Polri dan penggugat dalam hal ini advokat berpihak kepada kebenaran untuk mencapai keadilan. Di sini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kita harus konsekuen bahwa yang menang adalah kebenaran untuk mencapai keadilan. Jadi Polri misalnya gugatan pengacara dikabulkan, Polri jangan merasa kalah, justru bangga bahwa kebenaran terkuak, bahwa mereka tidak, kesalahannya tidak dibiarkan berlarut-larut. Juga advokat harus berbangga kalau ternyata gugatannya ditolak, dia harus bangga bahwa penyidikan Polri telah sesuai. Apakah itu akhir dari semuanya? Karena ini kan hanya proses pra-peradilan saja. Ini kan lebih kepada mekanisme penetapan tersangka, hukum acara dan sebagainya. Tidak. Kalau memang misalnya pra-peradilan gugatan daripada Peggy dikabulkan, maka penangkapan Peggy tidak sah, penahanan Peggy tidak sah, penentuan tersangkanya tidak sah, sebab alat bukti kurang. Tinggal Peggy harus dikeluarkan dari tahanan, penyidikan tidak dihentikan. Tinggal nanti penyidik Polri mencari alat-alat bukti. Kalau alat bukti tidak ketemu, harus segera dihentikan. Demikian juga, kalau ternyata gugatan ditolak, maka penyidikan berjalan terus. Sampai alat bukti cukup untuk membuktikan kesalahan daripada Peggy. Mengenai Peggy juga punya alibi bahwa ia disebutkan ada di lokasi yang berbeda pada saat atau tempus saat peristiwa itu terjadi. Ia mengaku sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan itu dibenarkan oleh rekan-rekan kerjanya. Bagaimana untuk mengujinya? Jadi begini, alat bukti ini kita belum memasuki materi perkara ya. Kalau situ sudah berat memasuki materi perkara. Tetapi berguna sekali keterangan teman-teman Peggy ini bahwa menunjukkan Peggy ada di Bandung. Untuk apa? Karena yang muncul ke permukaan, alat bukti yang digunakan oleh penyidik untuk nahan si Peggy adalah keterangan saksi. Antara lain saksi Aep, saksi Mel-Mel, saksi para terpidana. Terbantahkan oleh keterangan saksi dari Peggy. Berarti keterangan saksi untuk menahan Peggy ini lemah sekali. Boleh dikatakan gugur dia. Tinggal alat bukti yang lain, Polri punya enggak? Ini yang belum dibuka ke publik. Misalnya apa? Alat buktinya laporan polisi. Itu mohon hakim jangan dipakai. Laporan polisi bukan alat bukti. Justru isi dari laporan polisi yang harus dibuktikan. Atau apa? Atau putusan pengadilan yang sudah inkrah yang akan dijadikan alat bukti. Itu bukan alat bukti. Karena apa? Nama Peggy di situ baru sebagai DPO. Dan belum tentu Peggy yang ini. Dan belum tentu Peggy ini bersalah. Jadi tidak bisa digunakan itu. Pisem tidak bisa juga. Kenapa? Di pisem itu menentukan penyebab kematian orang ini. Tidak ditentukan bahwa matinya kedua orang ini karena Peggy. Tidak. Jadi sangat diperlukan alat bukti forensik yang menunjukkan bahwa Peggy sebagai pelaku. Kalau alat-alat bukti ini tidak ada, maka kebenaran yang harus kita tegakkan. Kebenaran apa? Ya sudah, alat buktinya kurang, maka Peggy harus bebas gitu. Terakhir ya Pak Susno, ini mengenai tren ketika kita melihat bahwa semakin masif dukungan terhadap Peggy. Kita lihat juga bahkan
pengacaranya lebih dari 70 orang, bahkan terlembaga juga Peradi dan lain sebagainya juga memberikan dukungan moral lah ke Peggy. Apa yang Anda cermati dari hal ini? Jangan-jangan sampai pada kemudian ada kesimpulan ini bisa saja nanti mempengaruhi hakim untuk memberikan keputusan, yang mana pada prakteknya kan pengadilan itu harus diputuskan benar-benar independen oleh hakim yang bertugas. Saya mohon atau saya harap atau rakyat Indonesia berharap hakim yang memutus atau yang mengadili perkara pra-peradilan ini adalah hakim yang bijak, hakim yang clear and clean, hakim yang punya intelektual bagus, dan hakim yang tidak memihak pada siapapun juga, dia hanya memihak pada keadilan. Nah, apa yang terbaik sebenarnya untuk perkara ini supaya tidak demikian heboh Nusantara ini? Kan tujuan Polri, tujuan penyidik orang itu bukan untuk menghukum orang, tapi untuk mencari kebenaran. Apakah dia pelaku apa bukan. Dan menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Jadi sebaiknya apa? Supaya tidak heboh, yakinlah Peggy ini tidak akan lari. Karena apa? Polri sekarang, penyidik Polri, kalau saya jadi penyidik ya, maka saya sekarang ini tidak bisa tidur 24 jam. Kenapa? Dikejar oleh waktu yang hanya... Deadline. 20 tambah 40. Kemudian mendapat tekanan dari netizen dan citizen. Tidak hanya netizen, kemudian para akademisi, para media. Nah, kenapa sih tidak misalnya dilepaskan saja, ditangguhkan? Ditangguhkan bukan berarti orang itu tidak bersalah loh. Ditangguhkan, baru mencari alat bukti yang lengkap dan sebagainya. Kalau terbukti, segera dilimpahkan. Tidak terbukti, dihentikan. Tapi kan punya alasan diskresi itu, Pak Susno. Diskresi yang bagaimana? Diskresi yang sifatnya menahan, dianggap penting untuk kemudian... Tapi kalau menahan mengakibatkan Polri sekarang jadi bola-bolaan orang kan sekarang. Coba baca media sosial. Bagaimana institusi saya dibesarkan di situ. Saya sangat cinta dengan Polri ini, tapi dibully. Nah, jadi tolonglah dilepaskanlah itu. Peggy dilepaskan, toh selama ini udah gampang nangkapnya. Orang tuanya mengatakan Peggy ada di Bandung. Ya ditangguhkan aja, kenapa sih? Dia lebih terhormat gitu kan. Ditangguhkan bukan berarti prosesnya tidak berjalan. Prosesnya berjalan. Beda dengan penghentian penyidikan ya. Ditangguhkan, dicari tersangkanya lagi atau dicari alat buktinya. Dan juga ini sebenarnya sudah agak terlambat dikit ya. Kenapa terlambat? Soalnya sudah ada pra-peradilan gitu. Jadi betul kalau kita ambil tema pada hari ini, tajuk kita hari ini adalah pertaruhan Peggy Setiawan di pra-peradilan. Akan seperti apa, siapa yang menangkannya, dan bagaimana keputusannya kita akan ikuti terus, kita kawal bersama. Hakimnya harus diawasi oleh seluruh Indonesia. Tentu. Demi keadilan dan kebenaran, bukan demi Peggy ya. Bukan demi Peggy, bukan demi Polri, bukan juga demi pengadilan, tapi demi keadilan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meminta institusinya profesional dan transparan dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri, karena memang peristiwanya terjadi 2016. Hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik. Jika kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga. Apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup, dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation. Artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik, berikan rasa keadilan.